Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama dengan saya pada kuliah inspiratif pagi ini. Hari ini saya ingin menyodorkan pada Bapak dan Ibu sebuah kisah inspiratif dengan judul Dikucilkan dari Pergaulan Hidup. Suatu hari ada seorang pemuda menyampaikan permasalahannya pada ayahnya. Dalam perjalanan kehidupannya, sang pemuda ini selalu saja dijauhi oleh rekan sejawatnya. Selalu saja dijauhi oleh sahabatnya. Selalu saja dihindari oleh teman sekantornya. Persoalannya karena sang pemuda ini egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri, serta suka mengabaikan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, survei menunjukkan bahwa tidak sedikit orang dalam perjalanan kehidupan ini banyak dikucilkan oleh sahabat, oleh rekan sejawat, oleh teman sepermainan hanya karena selalu egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Saat itu sang ayah mendengarkan keluhan anaknya. Lalu sang ayah memanggil sang anak serta memberikan pelajaran hidup kepadanya. Apa pelajaran hidup itu? Sang ayah membuatkan 2 mie, 1 mangkok yang berisi telur dan 1 mangkok lagi yang tidak berisi telur. Diletakkanlah 2 mangkok mie itu di satu meja. Sang ayah mengajak sang anak untuk memilih mangkok mana yang ingin dia pilih. Sebagai orang yang biasa ego, biasa mementingkan diri sendiri, maka saat itu terlihat bagaimana sikap perilaku anaknya ini. Sang anak melihat ada 1 butir telur di atas mangkok, maka ia memilih mangkok yang ada isi telur itu. Begitu dia memilih, sang anak bersama dengan ayah makan di satu meja. Dalam pikiran anak itu, dia sudah menang dalam pilihannya karena dia memilih yang ada telur di atasnya. Dalam proses makan, tiba-tiba saja dia melirik mangkok ayahnya. Ternyata di mangkok ayahnya ada 2 butir telur di bawah Indomie itu. Terjadilah penyesalan sang anak, lalu sang ayah mengajarkan pengalaman hidup kepadanya. Anakku, ketika engkau memilih tadi mangkok yang ada telur di atasnya itu anakku sudah melakukan pengabaian terhadap orang lain. Anda memilih karena ego dan Anda memilih karena mementingkan diri sendiri. Anda memilih telur karena menguntungkan bagi dirimu. Sementara kamu memberikan ayah mangkok yang tidak ada telur. Ternyata di balik daripada Indomie itu ada 2 telur yang berada di dalamnya. Wahai anakku, ini sebuah pelajaran hidup bahwa ketika engkau memilih dengan egois, dengan prinsip lebih mementingkan diri sendiri, maka di ujung pilihanmu itu adalah sebuah
penyesalan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari kedua, perilaku ini disodorkan lagi pada sang anak dengan 2 mangkok mie. Prototipe mangkok mie itu sama. Satu yang berisi telur dan satu lagi yang tidak nampak telur. Begitu disodorkan 2 mangkok mie ini, jalanlah pikiran sang anak muda ini. Dia berpikir bahwa kemarin di mangkok yang tidak kelihatan telur itu ada 2 telur di situ. Maka kali ini dia memilih mangkok yang tidak ada telur. Dia balik, dia pilih yang tidak ada mangkok, tidak ada telur, dengan asumsi pikiran bahwa di mangkok itu ada 2 telur yang berada di bawah mie itu. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu terjadi makan bersama dengan penuh harapan bahwa di mangkok mie itu ada 2 telur tersembunyi di bawahnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata di mangkok yang dipilih itu sama sekali tidak ada telur. Lagi-lagi sang anak muda ini kecewa dan sang ayah memberikan pelajaran hidup kepadanya. Anakku, saya ajarkan kepadamu bahwa tidak selamanya pengalaman hidup yang kau alami kemarin sama seperti yang terjadi pada hari ini. Jangan engkau terbuai dengan pengalaman masa lalu, karena pengalaman masa lalu belum tentu sama dengan pengalaman hari ini. Hari ini engkau memilih yang tidak ada nampak telur dengan pikiran bahwa di dalam mie, di bawah mie itu ada 2 telur di dalamnya. Lagi-lagi, bila engkau memilih karena egois, kalau engkau memilih karena mementingkan diri sendiri, engkau memilih karena di pikiranmu menguntungkan dirimu, sementara mengabaikan orang lain, maka di situ akan lahir sebuah kekecewaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ketiga, potret yang sama. Sang ayah menyuguhkan 2 mangkok mie. Satu yang berisi telur, yang tampak ada di atasnya telur, dan satu lagi tidak ada telur. Disuguhkanlah 2 mangkok mie itu di atas satu meja. Kemudian dipanggil anaknya, anakku, hari ini silakan engkau memilih mangkok mana yang engkau pilih. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sang pemuda itu mendapat pelajaran hidup. Hari ini dia tidak mau memilih. Dia coba buka dirinya. Dia utamakan orang lain dibanding dengan dirinya. Sang pemuda menyampaikan pada ayahnya, ayah adalah orang yang saya hargai dan saya hormati. Penanggung jawab di rumah ini, menghidupkan dan membesarkan kami. Sekarang, hari ini, saya persilahkan ayah memilih mangkok mie itu. Apa yang ayah tidak pilih, itulah pilihan saya. Sang ayah memilih mangkok mie yang ada telurnya. Dengan tulus ikhlas, sang anak mengambil mie yang tidak dipilih oleh orang tuanya. Begitu dia makan, dia tidak berharap bahwa di mangkok mie itu ada telur. Ternyata begitu dia makan, di situ ada 2 telur di dalamnya. Sang ayah memberikan pelajaran hidup kepada sang anak. Wahai anakku, jauh lebih bahagia, jauh lebih rasa senang dan bahagia apabila di dalam pilihan kita itu kita lebih mengutamakan orang lain dibanding dengan diri kita. Dan survei menunjukkan bahwa ketika seseorang itu
lebih mengutamakan orang lain dalam pilihannya. Dia tidak ego di dalam mengambil keputusan, dia tidak mementingkan dirinya, dia tidak mengabaikan orang lain, maka di ujung pilihannya itu lambat atau cepat akan memberikan buah yang menggembirakan di dalamnya. Inilah pelajaran hidup Bapak dan Ibu yang saya hormati untuk kita hindari. Jangan sampai kita ego dan mementingkan diri sendiri serta mengabaikan orang lain. Pepatah Inggris mengatakan, "You will get a true friend when you are at the very bottom of will." Kamu akan selalu mendapatkan teman sejati bila Anda menempatkan diri Anda di bagian roda yang paling bawah. Demikian inspiratif pagi ini. Doa saya menyertai Bapak dan Ibu. Salam jumpa kembali pada kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.